Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Kita nih, di mana nih Bu? Di mana ya? Di mana nih kita? Di mana nih? Halo guys. Halo, welcome back to Java Pet and Company YouTube channel. Oke guys, kita kali ini mau kemana sih Bu? Kita nih di mana sih? Kita di mana nih? Jadi kita kali ini mau gerebek hobis koi. Yes. Jadi kita nih daerah mana? Daerah Sepatan sih kalau lihat di Google, Sepatan Cengkareng. Tangerang. Kita langsung aja kali ya, langsung gerebek aja ya. Apa? Berdua siapa? Nggak usah lah. Siapa? Kenalan. Iya, udah lu siapa berdua di Java? Nggak usah lah. Apa tiba-tiba masuk YouTube Java? Kita siapa? Kita siapa? Ya udahlah ya, pasti udah banyak yang tahu kan. Ini siapa? Siapa L? Ya udah, Siapa ayo L? kita sekarang gerebek yuk. Ayo, pasti teman-teman udah pada banyak yang tahu lah ya nih kakak yang namanya Kakak Firdaus yang milik aku Koi Pot. Halo Kak, selamat siang. Ya. Mohon maaf mengganggu nih Kak. Ini Oh. kita berdua ingin kepo-kepo dan gerebek kali ya. Apa sih Kak Koi Pot nih katanya ada kolam baru nih, project baru. Apa sih Kak yang baru tuh apa? Ya jadi bener. Sekarang kan kemarin-kemarin kan keepingnya itu pakai kolam vet. Nah karena menurut saya nggak kurang proper untuk keepingnya di situ, makanya ini buat kolam yang lebih proper di depan rumah. Nah ini seperti ini nih modelannya. Wah, depan rumah guys, keeping kontes di depan rumah. Biasanya udah umum atau bukan sih Kak? Nah kalau untuk kalangan penghobi koi sih keeping kontes udah cukup umum sih, Umum ya? udah sering, pasti mereka udah pada kenal lah kalau untuk metode Gitu. event-event Kalau seperti itu. untuk di depan rumah sendiri nih pelihara keeping kontes bukannya gimana nih Kak? Nanti ada orang lewat, lempar gorengan atau gimana Bu? Biasanya kan? Biasanya tuh ada makan pisang Kak. Iya, Iya, nasi atau padang kayak gimana? juga ya. Nasi padang atau kayak gimana nih Kak? Emang nggak apa-apa Kak di pinggir jalan kayak gini nih Kak? Nggak takut Kak ikannya? Ya. Kalau khawatiran itu pasti ada. Belum lagi bocil-bocil kan pada bocil-bocil barbar ya. Bener. Tapi ya udahlah, ini kita juga udah kasih pagar sih, ini udah insya Allah sih udah aman sih sejauh ini. Oke deh Kak, berarti aman ya Kak buat di depan rumah sendiri, apalagi deket pinggir jalan kayak gini nih Kak. Insya Allah aman, insya Allah aman. Siap, guys. Berarti teman-teman yang punya lahan kecil atau lahan besar Betul. di depan rumahnya bisa nggak ya? Bukan Iya. hal nggak mungkin bikin kolam koi yang estetik. Nah, ini benar. kolamnya estetik banget nih guys. Boleh. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga untuk fakir-fakir, Pasti. fakir-fakir lahan seperti saya gitu ya. Jadi Kayak rumahnya kecil nih, mau taruh di mana gitu. Iya bener. Walaupun kecil juga ini udah berapa ton nih Kak? Totalnya, Kak? ini totalnya untuk kolam utama aja 10 ton, chamber 4 ton. Wah, kecil-kecil juga 10 ton dan filternya mungkin udah sampai 40% ya? Yes, 40% Ini plus. kelihatan kayak 10 ton nih. Nggak Gimana kelihatan nih 10 panjangnya? ton sih. Ini panjangnya gimana nih? Apa tadi yang katanya Katanya terlalu Ya, keren? ya, karena salah satu dari Koi Pot Indonesia itu adalah gorong-gorong, makanya ini ada di bagian bawah ini masih bagian kolam ya sampai bawah sini. Nah, Wah, jadi mengedit. gokil. Bener-bener keren. Makanya katanya kayak Iya. kecil tapi ternyata 10 ton. Yes. Terus total panjangnya berapa nih? Total panjangnya 3 meter 20 cm panjangnya. 20. Yes. Sananya Sananya 2 meter. 2 meter. Dalamnya Kedalaman 1,6. 1,6. Wah, Nah, nggak nyampe. ya manfaatin lahan lah. Iya, Jadi masih bisa ada akses. Idenya Kak Daud kan. Yang mau main wajib deh kasih ini nih. tapi Oke deh. terbuka boleh kalau ada yang mau main. Silakan dengan senang hati kalau ada pengen main silakan. Tapi ya hati-hati ya karena ikannya buat keeping kontes dan ikannya pastinya harganya juga wow ya, jadi harus hati-hati nih. Oke, kita langsung ini aja nih tanya. Kenapa harus koi? Koi ya. Kenapa koi? Jadi kalau historinya sendiri tuh Kak, jadi awal-awalnya itu kan sebenarnya yang seneng ikan itu adalah anak. Jadi tiap hari anak itu mainnya di rumah tetangga tuh, tongkrongin aja kolam tetangga. Jadi
pikir ikan apa nih? Jadi searching di Google ikan apa nih ya, yang saya cari. Nah, saya lihat yang untuk long last ternyata bagusnya koi. Nah, setelah cemplung, baca-baca, masuk komunitas segala macam, ini jatuh cinta dan iya kayak gitu-gitu. Ya, awalnya kan yang gitu kan. Tak kenal maka tak sayang. Makanya setelah kenal akhirnya sayang gitu kan. Nah, setelah cari tahu juga ternyata untuk ikan hias khususnya koi ini ternyata salah satu juga komunitasnya itu paling lama lah, paling besar juga untuk khususnya di Indonesia. Keren emang. Nah, jadi akhirnya udah kenal komunitasnya segala macam, akhirnya udah pilih lah koi. Itu berarti mulai tahun berapa tuh? 2018 akhir. Nah, itu mulai langsung di kolam apa? Nah, awalnya karena belum tahu, belum paham, masih bego lah saat itu kayak kata-kata. Ya namanya pemula kan, kita juga nggak tahu di mana. Tapi yang sebelumnya belum pernah nyoba kolam sama sekali. Kalau dulu waktu kecil pernah sering bikin kolam lah waktu di ya gitu? Benar dulu tapi yang namanya melihara ikan mati kayak gitu kan. Oke, nah, nggak tahu. Sekarang diseriusin nih. Ya seriusin. Itu pun awalnya juga pada saat buat di sini bikin kolamnya itu belum proper karena kan awalnya masih dibuat oleh tukang taman betul sekali. Yes, biasa korban si paling paham kolam ya. Dan kita nggak mau ribet juga ya, jadi gitu dan, aja ya. Dan salah satu mungkin pola pikir mindset penghobi awal-awal kan cari yang murah dan pengennya bagus gitu kan. Tatonya itu kan korban jadinya Nah, akhirnya kayak gitu. Jadi ini adalah renovasi yang keempat. Oh, tapi berarti emang sebelumnya bentuk kolam ini? Ya. Di sini emang udah bentuk kolam? Awalnya itu di dalam. Di dalam udah 3 kali. Di depan vet dulu, meliharanya pakai vet terpal gitu. Kemudian terakhir udah seperti ini, bikin kolam yang benar-benar proper. Nah, dari dulu tuh beli koinnya yang kayak gimana nih? Nah, kalau beli koi ya itu dia beli yang koi-koi yang 5 ribuan, 10 ribuan kayak gitu-gitu. Namanya juga belajar ya. Belum tahu. Beli banyak kayak gitu 5 ribu mati beli lagi ya kesini akhirnya karena join di komunitas juga terus banyak teman-teman penghobi lain juga yang ngasih tahu, ngasih saran segala macam ya akhirnya udah sedikit-sedikit kita improve, kita beli yang agak bagusan. Akhirnya sampai ke kolam ini. Yes. Nah, dari tadi nih ngomongin keeping kontes itu gimana sih maksudnya? Nah, mungkin kalau ya teman-teman penghobi koi udah lumrah tuh keeping kontes. Nah, tapi kalau yang belum tahu, nah keeping kontes itu semacam perlombaan atau semacam kontes gitu, tapi dipeliharanya itu di kolam masing-masing penghobi. Jadi sederhananya adalah lomba memelihara ikan koi. Nah, nanti akan ditentukan berapa periodenya gitu. Biasanya sih rata-rata 6 bulan, 8 bulan atau setahun. Yes, ada periode tertentu betul. Nanti setelah di end dari periodenya itu nanti akan dikumpulin tuh video-videonya. Jadi penilaiannya ada 2. Betul. Bawa ikannya lagi yes, betul. Jadi resikonya minim. Wah, jadi hal yang baru ya buat teman-teman pasti untuk ini berarti ya termasuk peliharanya juga tertantang sendiri nih Kak. Yes, betul sekali. Ada cara trik and triknya. Tapi betul. apa Kak yang dilihat itu tuh apanya? Dari badannya ke warnanya atau apanya nih? Nah, kalau untuk penilaian sih hampir sama dengan penilaian koi show juga atau keeping contest hampir sama sih. Secara garis besar sama. Jadi penilaian tetap di body volume, sejauh mana grow-nya, startnya berapa, endingnya berapa grow-nya. Oh, nanti dibandingin dari yang pertama kali. Yes, ada yang biasanya ukurannya kecil. Ukurannya kecil, rata-rata kita biasanya kalau untuk keeping contest itu startnya itu tosa itu biasanya di size 15 sampai 20 cm. 15, iya kecil juga ya. Ya. Sampai ini. Iya, 15 sampai 20 cm ya, rata-rata 25 ada juga kalau jumbo tosai 30 cm itu pada paling gede itu biasanya 30 cm. Pokoknya range-nya segitu. Jadi biasanya kita keeping 6 bulan sampai 8 bulan, endingnya bisa nyampe ada yang 60 cm gitu-gitu. Wah, berarti ya termasuk wow. Ya jadinya jatuhnya nggak cuma asal pelihara aja nih teman-teman nih. Jadinya mungkin karena ikut KC tertantang juga dan di ending KC-nya juga ada apa nih Kak? Ada hadiahnya, yes, betul. Ada hadiahnya, wah kayaknya itu mulai keeping kontes itu dari kapan tuh? Kalau untuk saya pribadi, join keeping kontes itu 2019 lah, 2019 ya, mulai join. Dari situ belinya terus keeping kontes atau gimana? Nah, awalnya kan kayak gitu beli yang udah jadi, tapi makin kesini sepertinya jadi gitu ya. Jadi kan untuk tipikal penghobi itu mungkin ada beberapa jenisnya kayak ada yang
senang belinya langsung jadi, ada yang benar-benar yang kualitas kosnya langsung jadi juga, ada yang benar-benar cuman senang ngegedein aja. Nah, saya mungkin tipikal yang paling terakhir tuh yang senang gedein aja. Tapi semuanya tuh sah-sah aja, gak ada yang haram ya. Mau tipe penghobi yang manapun semuanya oke ya. Yes. Oke. Gitu, Wah. lebih senang keepingnya aja Kak. Oke. Berarti ya seru juga nih Kak ya, berarti meliharanya. Kalau biasanya kan ada yang pelihara aja, bener. beli aja. Nah ini ada tertantang, ada dikasih reward juga. Yes. Gitu, Oh berarti konten. karena udah dari 2009 nih ikut keeping kontes. 19, maaf. 2019. Yes. 2019 ikut keeping kontes itu pasti udah ada yang juara dong. Alhamdulillah ada beberapa kali juara. Mantap. Pialanya gimana ada di sini? Kalau trofi sih jarang sih ada dealer ngasih trofi, ada yang ngasih ada Sertifikat. sertifikat, ada yang ngasih juga dalam pokoknya press money sih kebanyakan sih. Tapi untuk ikannya gimana nih Kak sekarang posisinya? Iya, itu. Pada dijual. Oh, iya ikannya Kayaknya mana nih? dua nih. Iya. Ikannya cuma Iya, dua jadi nih. memang kayak gitu Kak. Jadi Penasaran nih bener. kita, yang juara nih yang mana nih? Kalau yang juara-juara nanti ada di Instagram kok, ada yang Instagram. Oke, soalnya udah mungkin sisa dokumentasinya bisa aja. nanti ya, ada linknya. Oke Mas Haji, makasih ya. Iya. Oke. Kita langsung ke kolamnya kali ya. Nah, mungkin Boleh. kita langsung lanjut ke kolamnya. Silakan, Karena silakan. ini buat KC pasti butuh apa nih, filter atau apa nih buat persiapan KC sendiri ini apa sih Kak yang hal yang diperhatiin nih untuk pertama, siapa tahu teman-teman buat anjingnya nih biar juara juga kan ya kan? Ya. Waduh. Saya Mas kalau mungkin di dunia perkuan keeping kontes belum terlalu ahlinya banget ya, masih banyak senior suhu yang lainnya yang perlu kayak respect abangku, masih banyak yang perlu. gitu. Kalau saya masih beginner lah hitungannya ya. Berarti ya kita bilangnya versi Koiport kali ya. Versi Koiport sih kalau untuk KC-nya sendiri Ya. apa yang perlu disiapkan Siap. nih? Kalau untuk versi saya sendiri dari Koiport Indonesia, paling pertama adalah bahan terlebih dahulu dari ikannya sendiri. Oh ikan. Oke, Jadi kita harus lihat dulu itu dari breedernya dari mana, potensi ikan seperti apa, kita lihat dari bahannya dulu. Sebelum berbicara jauh apa yang perlu kita siapin. Nah setelah itu baru deh kita persiapin dua hal paling penting tuh. Gimana cara treatment airnya, dan gimana cara pemberian pakannya untuk treatment pemberian pakannya. Paling seputar itu aja. Nah untuk berbicara treatment airnya, nah karena itu dia, karena saya memang senengnya keeping kontes dan kita pasti akan ngejarnya push pakannya itu gila-gilaan. Nah normalnya kan ya Kak, mungkin informasi juga mungkin teman-teman untuk di Java Petco mungkin teman-teman nggak semuanya kan penghobi koi kan. Nah biasanya kan itu pemberian pakan rata-rata kan 2 kali atau 3 kali sehari. Nah, kalau pemain-pemain keeping kontes itu bisa lebih dari itu Kak, bisa 6, 8, bahkan kalau saya lagi gila-gilanya bisa 12 kali saya biasa pemberian Kak. 12 kali? Oh, Ya, per hari. 12 kali Per hari. Kalau lagi gila-gilanya. Kasih makannya manual atau? Pakai auto feeder. Pakai auto feeder. Ya, kalau motor Ya. kita juga capek sendiri. 12 kali, wow. Berarti Ya. bisa berapa sekilo sehari? Kita biasanya mainnya gram Kak, tergantung size ikannya. Oh ada hitungan pakannya. Yes, ada apa ya? Rata-rata penghobi itu biasanya ngasihnya tuh berat dari 2% dari berat badan ikan. Walaupun kurang Dihitung ukurannya ya. juga. Nanti kalau dia volume badannya juga bertambah Ya. kan semakin bertambah Yes, juga kan? betul. Ada diagramnya kok Kak, ada diagramnya. Wow, 12 kali sepertinya boros juga ya untuk KC ya. Wah, perlu modal. Ya. Oke, dari pakan, terus apa lagi kan? Untuk airnya emang perlu apa Kak? Perhatiin airnya tuh apa sih Kak? Nah, kalau kualitas air sendiri sih pasti kita akan gimana caranya mereduce yang namanya amoniak, gimana cara mereduce nitrat, karena itu kan ibaratnya musuh utama ya dari tumbuh kembang ikan koi. Wow. 12 kali. Muter sih itu iya. pasti ikan apa Ya. airnya Ya, makanya benar banget. Makanya ini saya prepare chambernya memang rata-rata kan biasanya 30%. Nah, saya prepare 40% dari kapasitas kolamnya. Dan juga nanti untuk pemilihan medianya saya nggak akan main-main. Saya akan benar-benar cari yang benar-benar powerful untuk media filternya. Ini kayaknya nih. Ini nih. boleh di spill kali ya? Ini kali ya. Pasti yang dipakai nih. Emang apa Kak? Pakainya apa nih? Kita nggak tahu nih. Boleh di spill sedikit. Padahal udah ada di belakang sini ya. Baru tahu nih apa nih Kak? Nah, jadi benar. Kalau untuk chamber ini kan ada 7 chamber nih Kak. Wah, Saya siapin 7 chamber, nggak termasuk. Nanti diintip nanti ya.
Boleh. Kita intip nih pokoknya nih. Mau dibukain langsung? Boleh kali ya? Nah, sini chamber pertama di sini jadi dari bottom drainnya itu masuk ke sini dulu chamber pertama. Oke. Kita buka aja ya. Wow, udah kelihatan nih. Wow, udah kelihatan nih. Kita berat loh. Ya. Nah, seperti inilah. Nah, jadi dimulai dari chamber pertama ini kan dari bottom drain sama surface skimmer masuk ke sini dulu. Ini untuk chamber pertama saya nggak isi apa-apa, ini sebagai untuk chamber collection aja ya, untuk kotoran-kotoran. Kemudian untuk chamber kedua saya pakai sistem MBBR. Jadi di sini untuk ngancurin, kalian ngolah juga untuk filter-filter untuk ngolah juga untuk si kotoran-kotoran. Jadi ini prevent yang kedua lah untuk kotoran-kotoran melewati chamber yang lain. Sistem MBBR. Kemudian yang ketiga, saya pakai media mekanis lagi. Nah, di sini saya pakai Kuria Mat. Nah, filter mat. Nah, kenapa saya pakai berlapis-lapis media mekanis? Nah, bagi saya sendiri, filter biologis tidak akan berfungsi secara maksimal apabila filter mekanisnya kurang maksimal. Jadi akan sia-sia aja gitu filter biologisnya. Kalau si filter mekanisnya, makanya saya double untuk filter mekanis. Seperti itu. Nah, ini saya pakai Kuria juga sama MBBR karena melihat dari media filter saya pasti melihatnya dari sisi maintenance-nya dulu tuh. Apa nih Kak? Nah, kalau untuk filter mat kan enaknya itu untuk membersihinnya lebih simpel aja tuh Kak. Jadi kita tinggal entah itu kita pakai blower aerator gitu untuk ngaduk-ngaduk kotorannya dulu. Jadi kotorannya bisa ngangkat, habis itu kita drain, baru deh kita tinggal siram aja. Ambil ember, set gitu. Berarti yang penting juga ya Kak untuk tidak menyusahkan owner lah jatuhnya. Banget. Pilih mekanis, pilih filter juga yang simple gitu Benar, ya. penting banget. Karena continuous kita akan lakukan itu. Karena rumus dari untuk keeping co itu kan selain kita siapin hal-hal yang lain secara maksimal, kita harus melakukan secara konsisten. Nah, kalau misalnya nggak konsisten kita lakukan secara berkala, kita bersihin, ya percuma gitu kan. Nah, karena kita lakukan secara berkala bersihin media filternya, kalau nyusahin, waduh, masa ya kita harus bersusah-susah payah sepanjang tahun gitu kan. Pilihannya kita Firdaus ini yang simple Bu juga Bu. Yes. Bersihinnya gampang juga. Jadi pilihlah Kuria Mat. Oren-oren ya, ikut oren-oren. Ikutan oren-oren nih. Kak Daus sudah oren-oren nih guys. Ini Virus ya. Ya bener. dia rucinin sama Om Sakuro juga nih. Oh ya? Ya, Om Taufik. Oh, Taufik Zakroko. Ya, karena kemarin kan habis main tuh di tempatnya beliau tuh. Udah dikasih tahu kayak gini-gini ya, keracin ya udahlah. Nah, ya Om Zakuro juga oren-oren nih ya, dia oren-oren. Oke Kak. Terus Seperti itu. Next nanti ini kan belum terpasang semuanya media biologisnya Kak. Karena kan kolam baru running 2 minggu nih. Oh, 2 minggu. Kita perdana nih direbek di kolam. Yes, benar. Kak Firdaus. Benar banget. Jadi jadi ini baru pengen ngisi media biologis juga. Nih nanti kita akan kasih Neomedia sebagai pabrik bakteri. Yes, pabrik bakteri. Jadi enggak ini lagi rumah bakteri lagi ya. Rumah bakteri ya, pabrik. Karena SSA-nya luas banget ya, gila sih. Pernah baca artikelnya ya memang luas banget sih. Ya dibanding SSA beberapa media-media filter yang lain. Ya cukup membantu. Kemudian ada juga media-media filter yang lainnya. Ya, kalau pengen nanti pembahasannya lihat di channel saya juga ya, bisa nonton. Nanti secara detail kita akan bahas di situ. Berarti itu yang terpenting kita dari KC sendiri tadi kan dari pakannya, dari kita bahas. Betul. Terus tuh dari airnya juga kita perlu perhatikan juga media filternya juga berarti ya cuma biologis sama mekanis. Mekanis, biologis, ya. Biologisnya lagi, oke. Berarti dari situ ada lagi Kak trik and trick versinya Koiport. Ini ada juga nih di kalau nggak salah. Ya, di sini. Ini apa wajib ada kah atau ini sebenarnya udah cukup? Kalau sebenarnya wajib sih enggak. Kalau sebenarnya seperti ini udah cukup. Cuman kita pasang lah yang kayak tambahan di sini namanya bucket shower. Oh, bucket Nah, shower. ya jadi ini bisa berfungsi sebagai tambahan rumah bakteri juga, ataupun kalau kita kasih nanti di sini beberapa media biologis yang powerful juga bisa jadi pabrik bakteri juga. Selain itu juga bisa menambah DO oksigen juga. Jadi gimana nih, Kak Firdaus, kita mau tanya nih, ada nggak sih saran dari Koiport untuk para
pemula gitu, maksudnya untuk hobi baru yang mau mulai hobi koi dulu. Atau hobi keeping kontes kali ya, kan bahasa. Oh iya, mungkin kan kayaknya keeping kontes menarik nih, coba gitu kan. coba-coba Gimana nih caranya untuk memulai keeping? Nah, kalau untuk dari saya pribadi sih, gimana caranya memulai? Itu kayaknya pertanyaannya bagus banget tuh. Bikin kolamnya aja dulu. Itu penting ya. Itu penting. Nomor satu Nah, dulu. soalnya kalau misalnya masih mikirin nggak akan jalan-jalan gitu. Jadi bikin kolamnya ya dulu. Gimana untuk apa yang perlu diperhatikan untuk melihara ikan koi? Banyak orang mungkin yang bilang ikan koi itu rewel gitu, ringkih gitu, gampang sakit segala macam apa bla 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 gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya udah tahu meliharanya sebenarnya sih nggak juga sih seperti itu. Yang penting kita perhatikan aja untuk kualitas airnya. Nah, namanya melihara ikan kan yang kita pelihara itu kan sebenarnya airnya terlebih dahulu. Nah, baru berbicara ikannya seperti itu. Nah, itu dia gimana caranya membuat kualitas airnya itu bagus ya. Kolamnya harus proper, media filternya harus proper. Seperti itu. Berarti basicnya tuh sama aja kayak keeping ikan lain ya. Betul. Rawat dulu airnya yang rawat ikannya. Yes, betul. Oke, berarti kita terima kasih banyak sama Kak Daus. Terima kasih udah diribetin sama kita berdua. Mohon maaf. Ini kita adalah apa? Apa ya? Kita apa ya? Kayaknya kita bakal host Kita baru siapa? nih. Bakal ganti Iya, host kayaknya sebelumnya. ini yang lain nanti kegeser ya. Geser ya. Oke deh buat teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih udah nonton. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih udah mau kita ribetin. Iya, Siap. Terima kasih banyak. Ilmunya juga banyak banget ya. Waduh. Untuk langsung diterapin nggak? Kayaknya bikin kolamnya dulu nggak sih kita ya kan? Bikin kolamnya dulu. Terus buat teman-teman yang ada lahan di rumah, jangan takut. Bisa nih, pasti bisa. Ya, Kolam bisa lah. estetik. Bener. Bukan hal yang nggak mungkin ya. Bener banget pokoknya. Jadi kita mengundurkan diri, gua Ijung, Aida. Firdaus Koi Port Indonesia. Seket,